Halo. Oi. Halo, 1, 2, 3. Video tuh dah. Celah. Pak Jarong tuh aja. Kirim aja. Kasihnya aja. Video. Tes 1, 2, 3. Merupakan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satu rahmatnya itu telah dapatnya kita berkumpul di kantor Wali Nagari. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak LKM Kabupaten 50 Kota, yang kami hormati Camat Situjoh Limonagari, yang kami hormati Kapolsek Simona, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjoh Limonagari, yang kami hormati Bamos Nagari Situjoh Gadang, yang kami hormati Babinsa Kecamatan Situjoh Limonagari, tokoh masyarakat, minyak mama, alim ulama, dan bundo kanduang, serta calon wali nagari tahun 2022-2028 Nagari Situjoh Gadang, dan yang istimewa panitia pelaksana kegiatan pemilihan wali nagari Situjoh Gadang tahun 2022-2028 serta tamu undangan yang berbahagia. Mengawali acara, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Yusmarti. Kepada Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Setuju Mandagari dalam hal ini diminta untuk sebagai panelis satu pada acara kita ini. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua Kecamatan Setuju Mandagari juga sebagai panelis dua. Kemudian yang kita hormati Bapak Datuk Ketua Elkam Kabupaten Magelang Kota, dalam hal ini kami minta untuk panelis 3. Dan yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bamus beserta anggota, kemudian Bapak Wali Jorong, tokoh masyarakat, nenek mama, seluruhnya yang hadir pada hari ini. Kemudian teristimewa yang kami hormati Bapak calon wali negari Kedegarian Setuju Gadang. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan untuk selanjutnya kita berdoa kita diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kekuatan baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Artinya fisik kita, kecerdasan kita, mudah-mudahan Allah beri kita semuanya. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan, kita doakan kepada Allah, semoga Allah sampaikan kepada Nabi kita yang kita jadikan sebagai suri tauladan oleh kita dalam bertindak, bekerja, mengerjakan sesuatu, itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, baiklah pada kesempatan hari ini sebelum kita melanjutkan acara yaitu penyampaian visi dan misi sekaligus debat calon wali negari Kedegarian Setuju Gadang, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kembali walaupun ini sudah kami sampaikan secara berulang-ulang. Bapak dan Ibu, acara ini, acara pemilihan wali negari ini suksesnya itu ada 5 tahapan secara garis besarnya. Yang pertama persiapan itu sudah selesai, baik itu DPT, KPPSN, kota dan sebagainya itu sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah pencalonan. Nah, itu sudah selesai pula kita lakukan dengan aman dan baik, tidak ada satupun hal-hal yang sampai hari ini tidak ada satupun hal-hal yang menimbulkan masalah. Jadi ada 5 calon kita ya. Setelah memasukkan bahan sudah kami seleksi, maka kami tetapkanlah 5 calon, yaitu diantaranya calon-calon kita yang di depan ini. Hanya 5. Kalau seandainya 6 Bapak dan Ibu-ibu, tentu ada proses lain. Juga di hari terakhir itu kami panitia berdoa-doa ya 5 juga lah, jangan 6. Nah, itu doa kami Pak Camat. Kalau 6 tentu ada proses lain. Kalau 6 salah seorang dari calon harus di istilahnya untuk sementara tidak masuk. Nah, itu. Bukan disingkirkan, bukan tersingkir istilahnya. Ambo di mana dalam bos sampean bukan tersingkir. Itu adalah calon-calon terbaik. Cuma di proses terpilih lah 5. Nah, jadi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat amin ya Allah ya qadiyal hajat. Allahumma taf lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwa wa abwabal qalama wa abwabal jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في شفرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada siang hari ini kami bermunajat kepadamu ya Allah. Pada hari ini akan menyampaikan visi dan misi calon wali negari Setuju Gadang. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah agenda acara kami ini ya Allah. Tuntunlah kami kepada rahmatmu ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah dan pilihlah pemimpin yang terbaik untuk negari Setuju Gadang ini, yang baik menurutmu ya Rabbi. Dan jadikanlah negari kami ini negari yang baldatun thayyibatun waratun ghafur. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, mudah-mudahan dengan pemilihan wali negari ini ya Allah, Engkau akan memberkahi negari kami ya Rabbi. Kau akan mendekatkan agamamu ya Rabbi. Ya Allah, kabulkanlah segala permintaan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan umat sedunia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Rahmat Hidayat sebagai Bapak Camat Setuju Hadimanagari, Bapak Hendra Bakti sebagai Ketua KUA Setuju Hadimanagari, Bapak Datuk Zulkifli dan Raja Suaro sebagai Ketua Elkam Kabupaten 50 Kota. Terima kasih Pak. Yang sama-sama kita hormati panitia, yang sama-sama kita hormati Bamus terpilih Setuju Gadang, yang sama-sama kita hormati perangkat dan staf Nagari Setuju Gadang, yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat Ninyak Mama Bundo Kandong Alin Ulamo Cadik Pandai, dan yang sama-sama kita hormati kepada kakanda-kakandambo, adindambo yang sangat peduli terhadap Nagari Setuju Gadang yang kini ku sama-sama mencalon bersama dengan aku, terutama kakandambo Bapak Sofiar Ledi. Beliau adalah guru ambo yang sangat komitmen untuk memajukan Setuju Gadang. Ada kakandambo Bapak Alfis, beliau adalah teman seperjuangan ambo. Selain kakak Dambo, beliau juga adalah teman seperjuangan Dambo. Ada Adinda Bobi Maulana, anak muda yang penuh talenta dan semangat. Ambo salut dan apresiasi pada beliau, calon pemimpin masa depan. Dan ada kakanda Ambo, udah Adli Irsal, teman sepermainan Ambo. Terima kasih banyak. Perkenalkan, nama Ambo Ubed Rasandra. Alhamdulillah menamatkan studi terakhir S1 di Universitas Pasundan Bandung dengan kejuruan Teknik Informatika dengan spesialis Sistem Informasi. Baik, mungkin tidak panjang lebar. Ambo memiliki visi yang sangat tinggi terhadap Setuju Gadang. Ambo memiliki cita-cita yang sangat besar untuk Setuju Gadang, yaitunya menjadikan Setuju Gadang sebagai salah satu nagari terbaik di 50 kota, dengan masyarakat yang sejahtera, beriman, beradab, berbudaya dan berpendidikan, dengan berlandaskan syarak basadi kitabullah
adat basani sarak basani kitabullah. Citu-citu itu memang harus tinggi. Kan begitu Bapak Ibu. Ambo punya sebuah analogi. Ketika citu-citu itu setinggi batang karambi, ketika tercapai setengah atau semeter, berarti setinggi somak-somak. Tapi ketika kita bercita-cita setinggi langit, yang kata capai bisa jadi setinggi batang karambi. Maka ambo optimis, ambo memiliki keyakinan dan semangat yang tinggi untuk bisa bekerja sama dan memajukan Nagari Setuju Gadang menjadi salah satu nagari terbaik di Kabupaten Lima Kota. Untuk mencapai itu, ambo merangkum, merencanakan dan mentargetkan beberapa hal yang harus ambo lakukan. Beberapa di antaranya yaitu itu terangkum dalam misi ambo. Yaitu yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertakwa dan beradab serta kreatif dan inovatif yang memiliki daya saing. Ini salah satu yang penting. Kenapa? Seiring waktu perkembangan zaman, maka kualitas dari sumber daya manusia atau SDM dari anak Nagari Setuju Gadang harus meningkat. Kalau tidak, maka kita akan tertinggal dalam persaingan. Yang kedua, membantu kegiatan keagamaan dan kebudayaan dengan dukungan moral dan material dari pemerintah Nagari sesuai dengan aturan yang berlaku. Seiring waktu kita lihat terlalu banyak cobaan dan terlalu banyak yang harus dihadapi oleh anak-anak sekarang untuk bisa belajar lebih baik tentang agama. Ini adalah tantangan yang besar menurut. Selanjutnya, meningkatkan kerjasama pemerintah dengan lembaga adat Nagari dalam membangun dan kontrol sosial kemasyarakatan. Jadi, ambo membuat visi misi itu berdasarkan analisa data yang ambo gali dari keadaan dan realita Nagari Setuju Gadang. Dan itu data yang ambo cari sendiri. Dan ambo siap untuk mempertanggungjawabkan data itu. Nagari adalah punya nenek mama. Beda pada soal. Nagari adalah punya nenek mama. Secara pemerintah dipimpin oleh Wali Nagari. Waktu tersisa tinggal 1 menit lagi. Oke. Saya tidak banyak lebar, saya akan melanjutkan yang lainnya. Yang keempat, mendukung dan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berprestasi, bukan hanya kepada siswa yang berprestasi. Ini untuk memicu kita terus berprestasi. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang tepat guna dan tepat sasaran dengan memaksimalkan pasar lokal. Kita tahu pasar Setuju Gadang sekarang sudah pindah pada Setuju Batu. Jadi hak kita harus kita perjuangkan. Selanjutnya, menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam di sektor pertanian dan pariwisata dalam kurung wisata halal melalui UMKM maupun BUMNA. Meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan publik melalui pelatihan, studi tiru dan reformasi birokrasi. Di waktu memang seandainya Allah mentakdirkan saya menjadi Waktu negara. calon 1 telah habis. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para tokoh dan para pemuka masyarakat dan istimewa kepada adik-adik kami sebagai calon wali negari Setuju Gadang. Pertama sekali bersyukur kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Rasul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mohon izin kepada kita semua, saya mau sampaikan visi misi saya sebagai calon wali negari Setuju Gadang 2022 sampai 2028. Karena visi ini inilah visi PDIP yang ketiga kalau tidak salah, dan tetap dari awal seperti ini juga. Saya mempunyai misi atau mimpi atau keinginan bahwa ingin mewujudkan Setuju Gadang yang tangguh, mandiri, berbudaya dan bermartabat. Itu singkat.
Visi saya sangat singkat, yaitunya ingin Sido Gadang tangguh, mandiri, berbudaya dan bermartabat. Untuk mencapai visi ini ada beberapa langkah yang harus kita sampaikan atau kita lakukan. Pertama sekali, melestarikan nilai-nilai adat, agama, budaya dalam rangka adat pesan syarat maksan di kitabullah. Dan ini dari awal tidak kita mulai, baik itu pelatihan adat, baik itu Golongan Luang ataupun untuk nenek mama yang kita lakukan, tetapi ini mungkin secara bertahap, mungkin susah. Susahnya kita kenapa? Kebudayaan memang untuk merubah perilaku memang atau mindset manusia ini memang agak susah. Tapi secara bertahap, alhamdulillah lah. Juga kepada pelatihan-pelatihan yang kita lakukan ini sudah cukup banyak. Mudah-mudahan ke depan ini bisa terrealisasi. Ini sesuai dengan tahapan. Setelah itu melaksanakan prinsip keterbukaan dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan negara. Ini sudah kita lakukan dan profesional dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, merangkul seluruh lembaga dalam menjalankan peran masing-masing sesuai dengan filosofi Minangkabau untuk samudaya maupun samudaya oke samuduni. Betul Jadi ikonan masih susah begitu baru, tapi secara bertahap sudah dimulai. Yang keempat, pembangunan ekonomi yang tangguh mulai dari pemberdayaan kekeluargaan atau di tingkat keluarga itu budayakan bagaimana seluruh keluarga berdaya atau mempunyai kemampuan untuk mengenali atau mengendalikan diri masing-masing. Ini sesuai juga dengan program pemerintah. Ini sudah kita mulai 2019 kita mulai dengan Yandu. Kita canangkan dengan pejabat, tapi tidak dapat Pak ya. Jadi mundur dulu ya, tidak persoalan. Tetapi untuk pemberdayaan keluarga ini, Bapak Ibu yang kami muliakan, ini memang kita sudah mulai atau ke depan lebih memantapkan lagi. Ada dua program yang sangat fundamental dari pemerintah. Pertama sekali adalah yang harus kita perjelas adalah PKH. Harapan keluarga itu seperti apa? Kalau seandainya keluarga punya harapan, tentu beliau akan berencana atau masuk KB. KB itu bicara pula dari 2020 lalu sampai masuk KB bicaranya bukan arah kontrasepsi, tetapi bagaimana sisi keluarga itu merencanakan keluarga. Di saat keluarga kita terencana, mudah-mudahan dengan biaya pas-pasan atau dengan manusia atau kita yang buruh harian aja, kalau kita terencana mudah-mudahan ekonomi kita banyak. Dan itu sudah banyak kita lakukan mulai dari pelatihan, penanaman pekarangan segala macam, tetapi inilah yang perlu kita tindak lanjuti ke depan. Jadi sehingganya seluruh keluarga kita bisa menghitung hidupnya sendiri, bisa hidup sehat, berpikiran sehat, dan akhirnya ekonominya tetap akan sehat. Jadi ini yang harus kita kejar ke depan bersama-sama. Tetapi sekali lagi kami tekankan kepada seluruh elemen, seluruh unsur, mari kita bekerja sama dan untuk yang kita tanya bukan yang kita bawa itu. Jadi artinya sebagai bapak untuk apa yang harus dilakukan oleh bapak di rumah tangga. Itu mama, apalagi ini mama. Jadi kalau itu seluruhnya terangkul lagi gitu, bisa kita kerjasama, mudah-mudahan otomatis. Nah kalau kita aman, bisa mamut dan tangguh itu bisa kita ciptakan. Apalagi keamanan. Kalau mama menyampaikan adatnya tadi sesuai pekerjaannya dengan syarat seluruhnya bersandingkan syarat, artinya apa? Mengecek aja gitu dari Al-Quran. Pantas nggak basuh itu kita pakai? Duduk aja, pantas tak kita duduk bentuk itu. Kalau bisa jadi syarat, itulah yang harus kita lakukan. Artinya seluruh elemen, seluruh lembaga, minyak mama, bersama, ulama nagari, itu harus bekerjasama. Sebab kenapa hambur kecilnya sejoli? Karena adat yang masjid atau balai yang masjidnya sadundun. Tak bisa dipisahkan balai yang masjid. Itulah mungkin visi misi ambo
ke depan atau yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan ke depan. Demikian, masih ada waktu? 1 menit. 1 menit, terima kasih. Ini sudah kita lakukan dan terutama sekali kemarin 2019 kita lakukan di Yandu. Kenapa di Yandu? Pertama sekali sesuai dengan program pemerintah adanya stunting. Mereka kita support Yandu, seluruh lembaga yang ada di kecamatan kita bawa untuk mengadakan penyuluhan di Yandu. Demikian dari kurang, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Wali Negara di Sigi Gadang beserta anggota, khususnya yang saya hormati Bapak-bapak penalis dalam acara penyampaian visi dan misi calon wali negara di Sigi Gadang, dan terusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Bila pertama mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu yang telah diridhoi Allah Subhanahu. Bila bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, pada kesempatan ini saya perkenalkan nama saya Albis, yaitu dari Jurang Sigi Gadang, pendidikan terakhir S1 di Istiqomah Muhammadiyah jurusan Administrasi Negara. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dengan waktu, saya langsung aja kepada penyampaian visi misi saya sebagai calon negara di Sigi Gadang. Di sini saya ingin menyampaikan visi atau ingin saya untuk negara Sigi Gadang. Itu visi intinya terwujudnya masyarakat negara Sigi Gadang yang bersatu, berkeadilan, bermartabat, menuju kesejahteraan di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itulah menjadi visi saya yang membuatkan saya ingin menjadi wali negara di Sigi Gadang. Untuk mencapai itu, untuk melakukan visi keinginan itu pertama mewujudkan hubungan yang harmonis antara pemerintahan negari dengan lembaga-lembaga yang ada di negari, baik itu lembaga adat, imamah, alim ulama, pandai pemuda dan pemudi, kemudian lembaga-lembaga yang ada di negari, sehingga tercipta saling pengertian dan saling mendukung dalam mencapai cita-cita kita bersama. Selanjutnya saya ingin untuk menjaga dan mewujudkan adat bahasa di syarat-syarat bahasanya di Kabul di negara Sigi Gadang. Mudah-mudahan ini akan menjadikan negara Sigi Gadang menjadi negara yang mandiri. Selanjutnya itu ingin mengoptimalkan potensi negara yang ada, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, terutama sumber daya alam kita banyak, itu kita harus maksimalkan demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dan juga sumber daya manusia kita, baik yang ada di negari maupun yang ada di perantauan. Mudah-mudahan kita bisa selangkah seiring untuk melaksanakan pembangunan di negara Sigi Gadang. Selanjutnya saya ingin menumbuh kembangkan kepedulian sosial kita yang harmonis, toleransi, dan saling pengertian di dalam kehidupan kita bernegara. Ya, selanjutnya yaitu untuk mencapai visi tadi, kita harus mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam setiap kegiatan pemerintahan negara. Itu kita harus melakukan kejujuran, keadilan, dan transparansi supaya masyarakat bisa mengetahui kegiatan-kegiatan kita di negara. Selanjutnya yaitu kita harus melakukan reformasi sistem kerja aparatur pemerintahan negara gunanya untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Memang walaupun sekarang masih sudah begitu bagus kegiatan atau kinerja dari aparatur negara, mudah-mudahan untuk depan kita lebih tingkatkan lagi supaya masyarakat negara Sigi Gadang memang menerima pelayanan yang semaksimal mungkin dari kita bersama. Tentunya itu untuk kegiatan ini perlu di negara kita perlu membentuk sebuah unak pada usaha milik negara, karena ini beberapa bulan belakang telah kita lakukan untuk penyeleksian tenaga-tenaga yang kita gunakan untuk unak. Mungkin karena beberapa hal kami tidak tahu ini belum bisa terlaksana. Kebetulan waktu penyeleksian saya sebagai panitia pelaksana untuk kegiatan ini, dan untuk jika saya nanti jadi unit saya akan usahakan untuk pendidikan guna ini gunanya untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan juga menjadi sumber pendapatan baru bagi
Nagari. Karena kita mengetahui Nagari sudah mempunyai pendapatan PAD-nya yang jauh di bawah maksimal. Jadi itu kita harus mencoba membuka usaha-usaha untuk bisa meningkatkan PAD di negara kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian misi dengan waktu, dan saya juga bermohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini untuk bisa memberikan dukungan atau doa kepada kami bersama supaya cita-cita kami bisa terlaksana. Ya, sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat panitia, dan terima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, dan juga terima kasih juga kepada finalis yang telah berkesempatan hadir pada hari ini dan melihat dan mendengar visi misi dari kami. Puji syukur marilah sama-sama kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama, dan selawat serta salam tidak bosan-bosannya kita berikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, mungkin saya tidak memperpanjang kata mukadimahnya karena waktu kita terbatas. Baiklah, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Perkenalkan, nama saya Bobi Maulana, AMDT. Saya lulusan D3 Sekolah Tinggi Teknologi Payakumbuh di Padang, jurusan teknologi atau teknik komputer. Baiklah bapak ibu yang kami hormati, visi saya itu untuk membangun Nagari Situjagadang adalah terwujudnya Nagari Situjagadang yang jujur, adil, keterbukaan, dan pemerataan dalam pelayanan masyarakat, menuju Nagari yang maju, aman, sejahtera, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945, dan peduli dalam penanggulangan COVID-19 dengan aturan yang ada, terutama dampak ekonomi pada masyarakat. Nah, itulah nanti visi saya untuk Nagari Situjagadang, dan misinya adalah mengadakan kegiatan keagamaan untuk mendidik generasi penerus bangsa, dan juga wirid-wirid pengajian kita bergilirkan setiap bulannya seperti yang lalu-lalu. Kita turun ke jorong-jorong dan kita bergantian setiap bulannya untuk pemerataan tersebut. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara senyum, sapa, salam, sopan, santun, dan aksi. Kita berikan kepada masyarakat pelayanan yang terbaik supaya masyarakat kita senang untuk berurusan dengan pemerintahan nagari. Yang tiga, menjaga ketertiban dan mendorong rasa aman untuk berusaha di tengah masyarakat. Nanti bagi masyarakat kita yang ada modal, kita fasilitasi untuk berusaha di Nagari Situjagadang supaya untuk mengurangi pengangguran dan juga bisa masyarakat kita bekerja. Yang keempat, mendorong pemberdayaan dan peran kelembagaan yang ada di Nagari seperti KAN, Pulau Kanduang, PKK, Karang Taruna, LPM, dan lembaga lainnya, serta anak Nagari di perantauan untuk seayun selangkah dalam membangun Nagari serta memberikan pendanaan sesuai dengan kebijakan yang ada di Nagari. Nanti lembaga-lembaga yang ada di Nagari kita fasilitasi pendanaannya sebagai peraturan yang ada, supaya lembaga-lembaga ini sama-sama kita meningkatkan dan dalam membangun Nagari kita. Yang kelima, melanjutkan program-program yang belum terlaksana oleh wali Nagari sebelumnya yang terdapat dalam RPJM jangka menengah dan jangka panjang.
nanti pembangunan yang belum terlaksana, mari kita sama-sama untuk membenahi atau melanjutkannya. Yang keenam, memperbaiki sarana dan prasarana di masing-masing jorong. Di masing-masing jorong kalau ada pembangunan kita yang belum selesai, nanti kita selesaikan tahap per tahap. Yang ketujuh, membangun sarana dan prasarana di setiap jorong meliputi semua yang bersangkutan dengan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi sesuai dengan prioritas di setiap jorong. Yang kedelapan, memperbaiki sarana dan prasarana pasar nagari supaya menjadi pusat jual beli di tengah masyarakat. Sesuai yang disampaikan oleh Bapak Alfred tadi, kita jadikan Nagari Setio Gadang pusat ekonomi dan jual beli di tengah masyarakat kita, yang seperti yang sudah-sudah. Yang kesembilan, menganggarkan dana untuk masyarakat yang terdampak COVID-19 dan masyarakat miskin. Nanti mana masyarakat kita yang kurang mampu kita anggarkan dari dana nagari. 10. Meningkatkan dan mencarikan solusi untuk masyarakat kurang mampu serta mengusahakan jaminan kesehatan, beasiswa pendidikan dan bantuan lainnya untuk masyarakat melalui program pemerintah. Waktu calon 4 tinggal 1 menit lagi. 11. Membentuk secepatnya badan usaha milik negari atau BUMNAG sebagai lembaga yang mengelola produktivitas usaha masyarakat dan memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam yang ada di nagari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 12. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memaksimalkan produksi anak negari di bidang ilmu pengetahuan, budaya, teknologi, dan pertanian. 13. Menambah efektif guru mengaji, TPA atau TPSA, PAUD, kadar-kadar, dan juga pelatih di bidang seni. Yang terhormat Panitia Pelaksana Pemilihan Wali Nagari Setio Gadang, yang terhormat Bapak-bapak panelis, yang terhormat Bapak Babin Kantipmas, dan yang paling saya muliakan seluruh perwakilan dari masyarakat yang hadir di kantor Wali Nagari, di aula kantor Wali Nagari pada hari ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ Ambo termasuk dari calon Wali Nagari Setio Gadang dan akan menyampaikan visi dan misi Ambo. Ambo panamo Adli Irsal dan biasa di Setio Gadang disebut Didi. Dan pendidikan Ambo SLTA sederajat alamat asal Setio Gadang, mana Ambo kini berdomisili di Padang Tiakar atau di Kota Pekumbu. Visi Ambo sobat di Siko melestarikan serta memberdayakan tugu tiga sejarangan beradat dan berbudaya dalam rangka mewujudkan adat basa di syarat basandi Kitabullah. Itu merupakan visi dari Ambo, dan untuk melaksanakan itu Ambo mempunyai misi dan mempunyai jalan mungkin secara garis besar aja. Pertama, menjaga dan mewujudkan hubungan harmonis antara pemerintah dan nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, sarata bundo kandung, sehingga tercapai saling pengertian dan saling menguatkan menuju cita-cita bersama. Yang kedua, menjaga dan mewujudkan adat basandi syarat basandi Kitabullah dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang madani di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuman itu yang ada dari visi dan misi yang mungkinlah bisa dijabarkan di dalam itu masing-masing dari Bapak Ibu. Itu aku mengucapkan kalau ada salah, meminta maaf. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu
kita terbatas, jangan sampai nanti melewati waktu zuhur. Jadi mukadimah dan penghormatan saya tumpangkan pada pembicara terdahulu. Sebetulnya dari penyampaian visi dan misi tadi sangat sulit bagi kami untuk memilih poin-poin pertanyaan. Jadi kami mohon maaf kalau seandainya ada pertanyaan ini yang kebetulan cocok dengan visi dan misi Bapak, ada yang tidak. Kemudian cocok visi misinya, tapi ternyata nomor lotnya tidak tercabut. Nah, itu makanya ini dicabut lotnya, ya, diundi. Jadi dari kami bidang pemerintahan barangkali dan juga masalah ekonomi dan pembangunan ada dua pertanyaan. Hal-hal yang krusial tentang pemerintahan dan hal-hal yang sangat prinsip tentang tugas pemerintah untuk memajukan ekonomi masyarakat. Pertanyaan pertama, mohon disimak. Untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dibutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Salah satu ukuran dari dukungan ataupun legitimasi di bidang pemerintahan nagari itu adalah tingginya partisipasi dari masyarakat dan aktifnya lembaga-lembaga yang ada di nagari. Bagaimana langkah-langkah dari saudara-saudara yang akan, kalau seandainya nanti terpilih menjadi wali nagari, untuk mewujudkan atau mendapatkan dukungan dan meningkatkan partisipasi serta dukungan dari lembaga-lembaga tersebut dalam menjalankan pemerintahan. Silakan dijawab berdasarkan urutan yang dicabut tadi. Baiklah, dipersilakan waktu 2,5 menit kepada pemegang nomor lot 5. Dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di situ Ambo menjawab, bukan jawaban pasti, tapi itu Ambo coba untuk menjawab. Kalau tidak salah Ambo mengajak tadi ujung dari pertanyaan dari Bapak Camat tadi menjalankan pemerintahan yang efektif di dalam masyarakat, gitu Pak ya. Di situ Ambo ada hubungan ke visi dan misi Ambo tadi. Dalam triknya di Ambo tunggu 3 sajarangan. Di situ ada minyak mama, alim ulama dan cadik pandai. Dan punya masyarakat adalah pemerintahan dan punya kamanakan adalah mama, dan itulah terwakilkan dalam minyak mama. Dan Ambo akan berusaha dan akan menjalankan untuk mencapai kesepakatan itu, akan mengutamakan risiko mungkin untuk minyak mama supaya bisa memberdayakan anak kemanakan beliau untuk bisa bekerja sama di dalam merealisasikan cita-cita pemerintah, cita-cita kita bersama dalam hidup bernegara. Itu saja jawaban dari Abu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan pemegang nomor urut 3 memulai menjawab dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah untuk jawaban yang diberikan, pertanyaan yang diberikan oleh panelis 1, yaitu untuk menjalankan pemerintahan supaya mendapat dukungan dari masyarakat. Kalau menurut saya cuma sedikit aja Pak. Kita berikan hak-hak masyarakat itu, insya Allah dia akan memiliki kewajiban pemerintah dan dia akan bisa kita bisa saling selangkah dengan kita. Tapi yang pertama tentu kita beri pelayanan, diberikan hak-haknya sebagai masyarakat negara Sumatera yang ada di sini. Dan bagi yang masyarakat yang di Rantau, kita usahakan untuk menjalin kerjasama, komunikasi dan saling memberi informasi. Mudah-mudahan dengan yang itu kita bisa melaksanakan pemerintahan secara efektif. Baik, yang kedua itu untuk lembaga-lembaga yang ada, kita pertama sesuai dengan misi saya tadi, itu menjalin hubungan yang harmonis
dengan cara saling kita mengadakan bertemu, saling mengadakan komunikasi dan kita duduk bersama. Disitulah nanti kita bisa menerima masukan-masukan dari lembaga-lembaga dan bisa saling tukar pikiran bagaimana nantinya supaya negara kita lebih maju. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Untuk calon nomor 4 bisa menjawab dalam mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari pejabat tadi. Menjalankan pemerintahan yang efektif. Pertama yaitu kita harus terbuka kepada masyarakat. Apapun yang kita lakukan, kita terbuka dan pemerataan. Misalnya memberikan bantuan segala macamnya, kita harus merata untuk memberikan mana yang patut diberi, bukan pilih-pilih kasih. Yang kedua yaitu tentang lembaga yang ada di negara kita maksimalkan dan kita komunikasikan apa permasalahan yang ada di negari, apa yang bisa kita lakukan, kita sama-sama untuk membangun negari Situ Gadang dan unggul dari negara yang lainnya. Dan juga nanti kita akan mendanai lembaga-lembaga yang ada di negari supaya lembaga-lembaga ini efektif dan memaksimalkan apa peran fungsinya di tengah masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua masih dari Bapak Rahmat Hidayat. Itu ada pasangan nomor urut 1, ada calon nomor urut 1 dan calon nomor urut 2. Yang menjawab pertanyaan pertama nanti calon nomor urut 2, baru calon nomor urut 1. Kepada Bapak Rahmat Hidayat dipersilakan. Baiklah, pertanyaan ini kami tujukan kepada calon yang belum menjawab tadi. Salah satu peran utama dari pemerintah di seluruh level pemerintahan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Barangkali tadi semua visinya mengarah ke sana. Yang ditandai secara kasat mata dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat. Ketika kita berbicara program pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat, yang paling efektif itu adalah program ataupun fasilitasi peningkatan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi dari negara itu sendiri dan memiliki pasar yang jelas dan luas. Menurut saudara calon ataupun sudah ada ancam-ancam ataupun pemahaman terhadap Nagari Setuju Gadang ini, langkah konkret ataupun ekonomi seperti apa yang akan saudara kembangkan bila terpilih menjadi wali negari? Silakan. Baiklah, kepada calon nomor urut 2 dipersilakan menjawab mulai dari sekarang. Terima kasih penulis. Langkah konkret dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Saya sangat sederhana. Kalau bicara dengan pasar yang luas, mungkin untuk bahwa kita ada pertanian, jadi sulit kita tetap masih dibayar. Namun saya lebih cenderung pembangkitan ekonomi masyarakat di tingkat keluarga. Ekonomi yang harus kita bangkitkan adalah mulai kita dari perhitulah seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana keluarga itu merencanakan hidup, mengefektifkan waktu. Artinya apa? Kalau seandainya seorang buruh tani, jam berapa dia pergi upahan? Artinya setelah sholat subuh sampai jam 8 kerjaannya apa? Ini yang kita sampaikan ke masyarakat nanti seluruh kita, termasuk dari mama, nenek mama, termasuk Pak Jorong dan Wali Nagari. Kita sama-sama mendorong itu.
kebanyakan umumnya, mohon maaf kepada kita semua, kita umumnya di Sumbar kena waktu kita lagi warung pagi sudah sembahyang itu kau bau sudah lapor jalan pagi dia itu kau nana petrojo ikon itu persoalan. Jadi ikonan harus kita dorong bersama, tetapi peran kuncinya bukan sama wali negari, tetapi adalah budokan guang, minyak mama, PKK, ayo sama-sama itu. Kuncinya adalah nanti setelah itu nanti kita akan memperkuat seluruh lembaga ini kita perkuat. Mulai dari pelatihan-pelatihan untuk pendanaan, silakan Bapak Ibu seluruh lembaga sesuai dengan aturan yang ada, buatlah RAB dari penganggaran untuk kita masukkan ke APBD negara. Sebab sampai saat ini kita masih membolehkan 50-50 untuk pemberdayaan dan fisik. Dan kita berencana di Nagari Setuju Gadang untuk tahun 2022 atau 2028 kita akan memperkecil fisik dan akan lebih besar pada pemberdayaan tadi. Itu mungkin Pak. Terima kasih. Baiklah, dilanjutkan oleh calon nomor urut 1 dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak Camat. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Camat tadi. Ekonomi seperti apa yang akan dikembangkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat? Baik, yang saya pikirkan adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat menjadi sejahtera, berarti kita menyadari bahwa sekarang ini ekonomi masyarakat Setuju Gadang belum sejahtera, dan saya menyetujui itu. Tapi di luar itu, saya memiliki beberapa strategi atau beberapa cara yang tadi belum tersampaikan, yang sebetulnya adalah jawaban dari pertanyaan Pak Camat tadi ada di misi saya yang belum tersampaikan. Salah satunya adalah kita harus membangkitkan rasa peduli dan kebersamaan, rasa gotong royong, yang akhirnya kita sama-sama memiliki rasa ada yang belum mampu kita ingin membantu. Itu salah satunya. Dalam bidang usaha, kebetulan saya suka bidang entrepreneur, Pak. Lebih dari 60% masyarakat di Setuju Gadang ini memiliki bidang pertanian, bergelut di bidang pertanian. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat ketika masyarakatnya adalah sebagai petani? Salah satunya adalah meningkatkan hasil panen. Bagaimana caranya untuk meningkatkan hasil panen? Berarti kita harus melakukan pelatihan atau meningkatkan SDM petani tersebut untuk bisa melakukan yang terbaik dalam tata cara mengelola pertanian untuk meningkatkan hasil tani. Yang kedua, menstabilkan harga di tingkat hasil panen oleh masyarakat. Jangan sampai orang luar memberikan harga serendah hati yang akhirnya itu menekan penghasilan dari petani. Waktu tinggal 30 detik. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah memaksimalkan relasi yang ada. Setuju Gadang memiliki beberapa masyarakat yang berjualan di Batam. Salah satu contohnya bisa itu kita manfaatkan untuk berjualan hasil tani Setuju Gadang khususnya. Yang selanjutnya adalah membuat sistem yang terstruktur, pengelolaan dengan manajemen yang baik. Baik, itu mungkin cara yang saya miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mulai berurutan nomor urut 1, 2, dan 3 kepada Bapak Hendra Bakti SAG dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah la ilaha illallah, sudah Muhammad Rasulullah, Allahumma arhamna. Untuk seperti tadi itu kata-kata penghormatan, kita tumpahkan saja pada pembicara terlebih dahulu, mengingat waktu kita. Jadi setelah kita melihat visi dan misi dari kelima calon wali negari tadi, rata-rata ada misi keagamaan, visi dan misi keagamaan di dalamnya. Namun saya berangkat dari yang agak umum sedikit pertanyaan. Kita selalu setiap ada momen-momen acara melakukan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi kalau kita lihat, karena pembangunan itu lebih banyak fisik sebenarnya. Jalan dibangun, masjid dan segala macamnya. Sekarang pertanyaannya adalah jiwa ini harus seimbang pembangunannya dengan badan.
badan. Bahkan didahulukan malah dalam lagu itu. Bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Pertanyaannya adalah dari mana Bapak-bapak saudara akan memulai membangun jiwa masyarakat ini dan bagaimana caranya membangun jiwa? Cukup itu saja pertanyaan. Baiklah, kepada calon dengan nomor urut 1. Pertanyaannya sebelumnya pertanyaan untuk ketiga calon udah paham kan Pak? Kepada pemegang nomor urut 1 dipersilakan untuk menjawab mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab bagaimana kita memulai untuk membangun jiwa dan raga dari masyarakat. Itu ya Pak. Jiwanya saya. Jiwanya. Baik. Oke Pak. Pertanyaan dari Bapak tersebut itu memang terkait dengan salah satu misi yang saya miliki, yaitu bekerja sama dengan lembaga dan instansi yang ada dengan pemerintah, yang ada di Setuju Gadang dengan pemerintah negara yang tadi belum saya sampaikan. Jadi kenapa saya berbicara menjawabnya seperti itu adalah karena salah satu yang membangun jiwa itu adalah dunia pendidikan. Menurut saya kita harus bekerja sama dengan instansi pendidikan yang ada di Nagari Setuju Gadang untuk bisa meningkatkan hasil dan kualitas siswa yang diproduksi jiwanya di dalam instansi pendidikan tersebut. Jadi harus ada kerjasama yang efektif antara pemerintahan dengan instansi pendidikan. Itu yang menurut saya. Yang kedua, termasuk juga di dalam visi saya yang belum tersampaikan tadi, melanjutkan hal-hal baik dari pemerintahan sebelumnya dan akan menjadikannya lebih baik. Itu misi saya yang terakhir. Kenapa? Saya tahu kakanda saya, Bapak Sofian Ledi, itu sudah melakukan pendidikan atau sudah melakukan program-program keagamaan. Itu saya mengapresiasi dan saya akan melanjutkan itu untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon nomor urut 2 dipersilakan menjawab mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Ini pertanyaannya dari mana dan bagaimana? Saya tetap berpendapat bahwasanya dari mana ini, dari keluarga Pak, dari Bapak dan Ibu. Pendidikan itu bukan di sekolah. Pendidikan adalah diri keluarga adalah contoh teladan. Kalau belajar ya di sekolah, 1 tambah 1, 2 sejarah peradaban di sekolah. Tetapi pendidikan adalah tiru teladan dari orang tua. Ini tetap kita lakukan di rumah. Bagaimana caranya? Caranya yang tadi, Muna, ini mama, bunuhkan Pak A mengajarkan adat bahasa bisarak setiap keluarga, setiap anak akan beliau. Sehingga nanti setiap keluarga ini mencirikan. Artinya dia tidak akan menyuruh, ayo pelang sholatnya, ini tidak ada bahasa itu yang tiboyo. Sudah itu ada bahasa yang sering aku sampaikan di seluruh setiap pertemuan adalah kalau anak kurang aja itu diajar guru, sementara diajarnya tidak apa-apa normal. Jadi ikut harus itu lakukan. Jadi kamu tetap berorientasi kepada seluruh lembaga yang ada nanti bagaimana kita memperkuat mulai dari keluarga. Kalau untuk lembaga sudah kita mulai pelatihan ya mama Allah, adat Allah, bulokan dong Allah, PKK Allah, penanaman pekarangan Allah, pekarangan seluruhnya adalah itu bernuansa nanti atau bermuara nanti kepada kita makan yang sehat-sehat, yang bagus-bagus, kita dengar yang baik-baik, kita lakukan yang baik-baik. Inilah yang nanti yang harus kita lakukan. Jadi kita tetap bermulai dari keluarga. Sebab sebagai nagari sudah memulai dari lembaga. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada tokoh-tokoh kita yang hadir pada hari ini, baik itu Pak Mus maupun Nenek Mama atau kan yang kita undang, supaya ini kita lakukan. Artinya apa? Dalam penyusunan program APB Nagari, seluruh lembaga akan memuaranya ke sana nanti. Ambo komitmen pembangunan fisik, ambo kurang. Waktu tinggal 30 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak Keluarga
tadi, yaitu dari mana kita mulai membangun jiwa masyarakat ini. Pertama kita membangun mulai dari keluarga, karena keluarga lah yang akan menjadi suri teladan bagi anak kita. Seterusnya untuk kita melakukan kegiatan untuk meningkatkan atau membangun jiwa kita. Dari kegiatannya pertama pada kegiatan dari masyarakat di daerah Posyandu, di situ kita mulai membangun jiwanya. Itu kita harus melakukan mulai dari pendidikan formal dan formal kita harus giat melaksanakan. Kita sekarang di Tiga Subuh ini kita harus giatkan melaksanakannya. Itu kita usahakan setiap di negara Sujogadang setiap minggunya melaksanakan kegiatan di Tiga Subuh. Di sini kita bisa salah satu jalan untuk bisa membangun jiwa dari masyarakat. Selanjutnya itu dari pendidikan umum dan sekolah dan tetap menerapkan menjalankan kerjasama dengan sekolah untuk meningkatkan jiwa dari masyarakat. Karena kita kalau minum itu katanya kita ini harus belajar mulai dari ayunan sampai ke akhirat, sampai banget tidak ada waktunya. Tidak dari mulai kita dari muda sampai tua kita harus belajar untuk meningkatkan jiwa dari masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh calon nomor urut 4 terlebih dahulu, dilanjutkan oleh calon nomor urut 5. Kepada Bapak Hendra dipersilakan untuk bertanya kembali. Baik, untuk pertanyaan kedua kita akan melanjutkan dari jawaban calon yang tiga tadi ya. Kita akan bertanya kepada calon selanjutnya. Jadi tadi rata-rata membangun jiwa itu akan dimulai dari keluarga dengan cara peningkatan masalah keagamaan. Ada tadi lembaga di dalam subuh. Jadi pertanyaan kita adalah di Nagari itu kan banyak lembaga-lembaga keagamaan. Ada Majelis Ulama Nagari, ada lembaga didikan subuh, ada kelompok Yasin, ada Dewan Masjid Nagari, ada lembaga-lembaga keagamaan dan ormas-ormas lain. Kira-kira program konkret dan nyata untuk pemberdayaan dan menghidupkan kembali lembaga-lembaga ini, lalu di situ akan mencerminkan terwujudnya terbangunnya jiwa itu apa yang akan dilaksanakan nanti oleh Bapak atau saudara calon wali negara yang akan terpilih. Program konkretnya nanti apa? Baiklah, untuk calon nomor urut 4 menjawab dimulai dari sekarang. Baiklah Pak, terima kasih pertanyaan yang Bapak berikan. Yang pertama yaitu tentang kelembagaan tadi. Lembaga-lembaga yang ada di tengah masyarakat itu kita maksimalkan dengan cara kita beri mereka dana. Otomatis dia tidak berpikiran bagaimana dengan mencari dananya. Kalau mereka udah diberi dana, segala sesuatu insya Allah mereka lakukan dengan senang hati bekerja. Contoh salah satu di TPA. Kalau di TPA mereka pun tidak dapat honor atau sedikit, otomatis mereka agak memikirkan juga bagaimana nantinya saya makan misalnya. Nanti sama-sama kita carikan solusi bagaimana pendidikan keagamaan atau lembaga lainnya kita support dengan dana. Pandai-pandailah wali negari atau lembaga atau yang lainnya tokoh-tokoh untuk mencarikan solusi tersebut supaya kita sama-sama betul-betul untuk membangun anak nagari atau anak keponakan kita supaya hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi di tengah masyarakat kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada calon pemegang nomor urut 5 dipersilakan untuk menjawab dari sekarang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Bapak tadi, cara program lebih konkret untuk menghidupkan istilahnya jiwa, bukannya Pak ya? Jadi di sini kalau untuk jiwa itu pribadi dan mulai dari diri, kalau menurut persepsi Ambo. Jadi untuk menumbuhkan rasa itu di jiwa dan pribadi masing-masing setiap insan dengan cara untuk melaksanakan pendidikan keagamaan seperti PPA, MDA di dalam suatu nagari, dan akan ditanamkan kepada masing-masing individu mulai dari usia dini, tapi itu tidak terbatas sampai orang tua pun akan ada pendidikannya seperti majelis taklim, dan itu akan diatur nantinya oleh lembaga-lembaga keagamaan yang sudah ada, yang akan insya Allah kalau saya yang terpilih, saya akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk menghidupkan dan membangun jiwa masyarakat memulai dari diri masing-masing dengan perantara pendidikan keagamaan. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.